Haji Miftahul Ahyar, ulama kelahiran tahun 1953. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Abdul Ghani, pengasuh Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak, Surabaya. Semasa muda, Kiai Haji Miftahul Ahyar pernah nyantri di Pondok Pesantren Baharul Ulum, Tambak Beras, Jombang, di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur, di Pondok Pesantren Al-Islah Soditan. Beliau juga pernah mengikuti majelis taklimnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki Al-Maliki saat Sayyid Muhammad mengajar di Indonesia, tepatnya di Malang. Sebelum menjabat sebagai Rois Am PBNU, Kiai yang sedang mengasuh Pondok Pesantren Miftahus Sunnah Tarukan, Surabaya ini pernah menjabat sebagai Rois Syuriah PCNU Surabaya pada tahun 2000 hingga 2005. Dilanjut sebagai Rois Syuriah PWNU Jawa Timur selama 2 periode, tepatnya pada masa khidmat 2007 hingga 2013 dan 2013 hingga 2018. Namun kemudian pada tahun 2018 hingga tahun 2020 beliau didaulat sebagai PJ Rois Am PBNU. Pada Muktamar ke-34 di Lampung, beliau dipilih oleh tim Ahwa Ahlul Hilli wal Aqdi untuk melanjutkan jabatannya sebagai Rois Am PBNU masa khidmat 2022 sampai 2027. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua MUI Pusat. Kiai Haji Ahmad Said Asrori, beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Thullab Wonosari, Tempuran, Magelang, Jawa Tengah. Dalam kepengurusan PBNU, beliau bukanlah orang baru, sebab pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Rois Syuriah PBNU, beliau diangkat sebagai salah satu Rois Syuriah PBNU. Dan saat ini beliau, Kiai Haji Ahmad Said Asrori, diamanahi sebagai Katib Am PBNU masa khidmat 2022-2027. Kiai Haji Yahya Khalil Sakub, beliau ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022-2027. Penetapan tersebut berdasarkan sidang pleno 5 yang berlangsung di Universitas Lampung pada Jumat 24 Desember 2021 yang lalu. Pada periode sebelumnya, Gus Yahya diamanai sebagai Katib Am PBNU. Pria kelahiran 16 Februari 1966 ini merupakan pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin, Rembang, Jawa Tengah. Gus Yahya merupakan putra dari tokoh besar NU, yakni Kiai Haji Muhammad Khalil Bisri. Dan beliau juga merupakan saudara dari Menteri Agama Republik Indonesia yang juga sebagai Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Kiai Haji Yakut Khalil Kumas. Kakek beliau adalah Kiai Haji Bisri Mustafa, merupakan penyusun kitab Tafsir Al-Ibris. Di masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden tahun 1999 sampai 2001, Gus Yahya dipercaya sebagai juru bicara beliau. Dan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ia dipercaya menjadi salah satu Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Pelantikannya dilakukan di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 31 Mei 2018 lalu. Gus Yahya dikenal aktif menyuarakan pesan perdamaian dunia. Hal tersebut kerap ia lakukan dalam setiap lawatannya ke sejumlah negara, baik di wilayah Eropa maupun di Timur Tengah. Pesan perdamaian tersebut salah satunya ia wujudkan dengan mendirikan institut keagamaan di Amerika Serikat yang bernama Baitur Rahmah Lid-Da'wah Al-Islamiyah Rahmatan Lil Alamin. Selain itu, dirinya juga aktif dalam sejumlah forum internasional untuk menyampaikan pesan perdamaian dunia. Salah satunya saat jadi pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan oleh America Jewish Committee (AJC) di Yerusalem. Haji Saifullah Yusuf atau yang lebih akrab dipanggil Gus Ipul. Ia merupakan pria kelahiran 28 Agustus 1964. Saat ini usia beliau kurang lebih 58 tahun.
Sebelum dinobatkan sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022 hingga 2027, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur selama 2 periode, tepatnya pada tahun 2009 hingga 2019. Haji Mardani Haji Maming, pria kelahiran Batu Licin 17 September 1981. Saat ini usia beliau kurang lebih 40 tahun. Sebelum dinobatkan sebagai Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022 hingga 2027, dia pernah dinobatkan sebagai Bupati termuda Indonesia. Dia berhasil menjabat sebagai Bupati Tanah Bambu pada usianya yang ke-29 tahun. Bahkan dia berhasil menjabat sebagai Bupati selama 2 periode, tepatnya pada tahun 2010 hingga 2015 dan 2016 hingga 2018. Bahkan sebelum menjabat sebagai Bupati, ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Tanah Bambu dari fraksi Partai PDI Perjuangan. Selain sukses dalam bidang politik, ia juga sukses dalam bidang usaha. Sebagai pengusaha, ia merupakan CEO PT Batu Licin 69. Ia juga merupakan komisaris PT Bina Usaha, dan bahkan ia juga merupakan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia pada tahun 2018 hingga 2022.